Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jessica Ayu dari kelas SI 20C dengan program studi Sistem Informasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan dari tugas analisis sesi ke-14. Langsung saja, yang pertama yaitu tentukan judul sistem yang dipakai. Sistem yang saya pakai yaitu tentang sistem informasi pembelian tiket bioskop. Kemudian yang kedua yaitu perancangan basis data ERD atau Entity Relationship. Akan tetapi saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu pengertian dari flow map. Flow map adalah campuran peta dan flowchart yang menunjukkan pergerakan benda dari suatu lokasi ke lokasi lain, seperti jumlah orang dalam migrasi, jumlah barang yang diperdagangkan, atau jumlah paket dalam jaringan. Flow map menolong analisis dan programmer untuk memecahkan masalah ke dalam segmen-segmen yang lebih kecil dan menolong dalam menganalisis alternatif lain dalam pengoperasiannya. Kemudian pengertian dari ERD atau Entity Relationship. ERD adalah pemodelan data atau sistem dalam database yang sudah sering digunakan oleh banyak lembaga. Fungsinya ERD adalah untuk memodelkan struktur dan hubungan antara data yang relatif kompleks. Keberadaan sistem ERD sangat penting untuk perusahaan dalam mengelola data yang dimilikinya. Di sini ada contoh ERD dari pembelian tiket bioskop, yaitu entitinya dari tiket, kursi, studio, film, jadwal, pemesanan, dan kategori. Kemudian relationship-nya yaitu ada dimulai dengan memesan, melihat, memiliki, dan memutar. Selanjutnya yaitu normalisasi database. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu normalisasi. Normalisasi merupakan sebuah teknik logical design dalam sebuah basis data yang mengelompokkan atribut dari berbagai entitas dalam suatu relasi sehingga membentuk struktur relasi yang baik tanpa redundansi atau pengulangan data, serta sebagian besar ambiguity bisa dihilangkan. Bisa kita lihat pada calon tabel di sini bahwa sudah ada ID pemesan, nama pemesan, nomor kontak, email, alamat, kode tiket, harga tiket, stok, ID jadwal, tanggal, dan jam mulai. Kemudian di bawahnya terdiri dari spesifikasi database, di mana sudah terisi dengan ID pemesan, nama pemesan, nomor kontak, email, alamat, kode tiket, harga tiket, ID jadwal, tanggal, dan jam mulai. Yang ketiga yaitu pemodelan analisis. Pengertian dari use case diagram merupakan diagram yang menggambarkan hubungan antara aktor dengan sistem. Use case diagram bisa mendeskripsikan sebuah interaksi antara satu atau lebih dari aktor yang sistem yang akan dibuat. Use case diagram juga bisa digunakan untuk mengetahui fungsi apa saja yang ada di dalam sebuah sistem dan bisa juga mempresentasikan sebuah interaksi aktor dengan sistem. Komponen tersebut kemudian menjelaskan komunikasi antara aktor dengan sistem yang ada. Terdapat use case diagram yang dimana di sini ada dua aktor yaitu konsumen dan admin. Keduanya itu saling login atau masuk. Kemudian si konsumen memilih film dan memilih jadwal film, pembelian tiket, pilih kursi, kemudian akses halaman pembayaran. Setelah si konsumen memilih film yang diinginkan, kemudian si konsumen akan mendapatkan riwayat transaksi
dan akses informasi transaksi. Jika admin, yaitu dia akan menerima user dan persetujuan transaksi dari film yang akan ditayangkan tersebut. Yang kedua yaitu activity diagram. Pengertian activity diagram merupakan rancangan aliran aktivitas atau aliran kerja dalam sebuah sistem yang akan dijelaskan. Activity diagram juga digunakan untuk mengidentifikasi atau mengkelompokkan aluran tampilan dari sistem tersebut. Activity diagram memiliki komponen dengan bentuk tertentu yang dihubungkan dengan tanda panah. Panah tersebut mengarah ke urutan-urutan aktivitas yang terjadi dari awal hingga akhir. Di sini ada awal mulanya, yaitu dari konsumen yang memilih film kepada sistem dan menampilkan halaman film. Kemudian dari sistem menuju konsumen memilih jadwal atau pilih jadwal, kemudian konsumen kepada sistem menampilkan atau tampilkan halaman jadwal. Kemudian dari sistem menuju ke konsumen memilih pilih kursi. Selanjutnya yaitu menuju sistem untuk ditampilkan halaman pilihan. Kemudian ke konsumen itu dengan pilih atau beli tiket. Kemudian dari konsumen menuju sistem lagi untuk tampilkan halaman pembayaran. Dari sistem ke konsumen yaitu bayar, kemudian dari konsumen ke sistem yaitu halaman pembayaran berhasil atau selesai. Yang ketiga yaitu sequence diagram. Dari user menuju membuka aplikasi kepada user. Kemudian user menampilkan halaman login kepada user. Selanjutnya user mengisi form login kepada login. Kemudian login juga mengelola user sehingga menghasilkan autentifikasi. Kemudian autentifikasi ini menghubungkan kepada login sehingga menampilkan halaman utama admin. Yang keempat ada kelas diagram, di mana dari jadwal bioskop itu terdiri dari jam sampai selesainya, kemudian ID jadwalnya, tanggalnya, dan jam mulainya. Lalu pemesanannya melalui nomor kontak, alamat, ID pemesanan, email, dan nama. Selanjutnya menuju pemesanan, yaitu terdiri dari tanggal pesan, banyak pesanan, dan total pesanan. Kemudian user membeli tiket dengan harga, kode tiket, dan stoknya. Lalu menuju kursi dengan ID kursi dan nama kursi. Setelah memasuki studio, maka dapat dilihat dari kode studio dan nama studionya. Kemudian menonton film, terdiri dari kode film atau judul, kemudian menuju kategori, ID kategori, dan nama kategorinya. Yang terakhir yaitu ada dari soal desain interface, di mana pada desain interface tersebut terdapat tulisan welcome back, login your account. Terdapat
username, password, dan forgot login-nya. Kemudian, memasuki halamannya, kita bisa lihat bahwa di sana ada jamnya, jam tayangnya, jumlah tiketnya, kemudian judul filmnya. Setelah itu melakukan metode pembayaran. Jika sudah ada film yang akan kalian tonton, maka klik itu dan akan muncul hasil dari interface-nya seperti ini. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya mengenai dari ERD sampai dengan normalisasi, kemudian use case sampai dengan yang terakhir itu interface. Semoga ada manfaatnya dan mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangannya. Mohon dimaklum karena di sini juga saya masih dalam tahap pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.